Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nur Nadia Tulusna dari kelas 10G. Di video kali ini saya akan membahas tentang bebras dan beberapa soal yang melatih kemampuan berpikir logis kita. Mungkin ada yang bertanya nih, bebras itu apa sih? Apakah ini tentang komputer, coding, atau lomba biasa? Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan soal, aku akan menjelaskan dulu apa itu bebras dan kenapa soal-soalnya bisa melatih cara berpikir kita. Apa itu bebras? Bebras adalah sebuah gerakan dan kompetisi internasional yang bertujuan melatih berpikir komputasional atau computational thinking. Bebras pertama kali dimulai di Lithuania pada tahun 2004 lalu menyebar ke banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Nama bebras berasal dari bahasa Lithuania yang berarti berang-berang atau beaver. Berang-berang dipilih sebagai simbol karena hewan ini dikenal cerdas, terampil, dan pandai memecahkan masalah, sama seperti kemampuan yang ingin dilatih dalam bebras. Sekarang kita masuk ke makna dan tujuan bebras. Makna utama bebras adalah melatih cara berpikir logis dan sistematis seperti ilmuwan komputer tanpa harus bisa coding. Bebras mengajarkan kita untuk menganalisis masalah, mengenali pola, memahami algoritma atau langkah-langkah sistematis, berpikir terstruktur, serta menemukan strategi terbaik. Jadi, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional bukan berarti memakai komputer, tetapi cara berpikir yang bisa digunakan dalam ilmu komputer, yaitu dekomposisi, memecahkan masalah besar dari bagian kecil, mengenali pola, mencari kesamaan atau pola, abstraksi, fokus pada hal penting, algoritma, menyusun langkah penyelesaian secara runtun. Semua ini ada di soal-soal bebras. Jadi kesimpulannya adalah bebras adalah tantangan logika internasional untuk melatih berpikir komputasional. Tidak menuntut hafalan, tidak harus bisa coding, lebih ke latihan, cara berpikir cerdas, dan sistematis. Jadi, kalian sudah paham kan apa itu makna dan tujuan dari bebras? Sekarang kita masuk ke latihan-latihan soalnya. Nah, teman-teman semua, kita sudah masuk ke soal-soal beberasnya ya. Mari kita jawab satu persatu. Jadi di sini saya akan membantu kalian untuk menjelaskan bagaimana mengerjakan soal-soal ini. Jadi silakan dibaca soal berikut ya. Di soal ini kita diminta memastikan mendapatkan 3 mangkuk dengan warna yang sama. Kuncinya bukan menebak, tapi berpikir kemungkinan terburuk. Kita bayangkan kondisi paling sial dulu. Misalnya, ada 5 warna berbeda. Kita bisa saja mengambil masing-masing 2 mangkok dari setiap warna kita. Itu berarti sudah ada 10 mangkok, tapi belum ada yang berjumlah 3. Ya, kita tulis dulu di sini ada 10 mangkok. Kita lanjut lagi sampai 14 pun masih mungkin belum ada 3 warna yang sama ya. Jadi di mangkok angka 14 ini kita tidak ada mendapatkan warna yang sama, dan di mangkok yang ke-15 kita mendapatkan warna yang sama. Kenapa? Karena tidak mungkin semua warna hanya berjumlah 2 terus, teman semua. Jawaban yang benar itu adalah 15. Ini kita buletin jawabannya itu adalah C, 15. Oke. Ya, lanjut ke soal berikutnya, yaitu memotret beruang. Jadi teman-teman semua bisa membaca ya soalnya di sini. Nah, teman-teman semua, di sini kita bisa melihatnya mereka hanya memoto 3 beruang yang mereka lewati, tapi mereka lupa memoto 1 beruang yang mereka lewati. Jadi di sini kita akan menjawab tantangan ini. Jadi di soal ini kita hanya perlu teliti ya teman-teman semua. Caranya itu sederhana. Kita ikuti jalur dari rumah teddy bear sampai kembali lagi. Jadi karena setiap rumah yang kita lewati itu harus difoto, kita coba ya teman-teman semua. Kita dari rumah teddy bear kita jalan ke rumah yang ini ada teddy bear yang berpita ini. Terus kita ke sini, terus kita ke sini. Lalu kita ke sebentar teman-teman semua. Baru kita putar lagi. Kita sepertinya ini kurang ini ya teman-teman semua, kurang efektif jawabannya. Jadi kita coba ulang kembali ya. Kita dari si yang teddy bear ungu ini, kita itu sebenarnya bisa ya teman-teman semua, dari rumah teddy bear ini kita ke yang langsung ke rumah ini gitu. Tapi karena dia melewati 4, jadi kita coba dari rumah teddy bear ini kita ke si yang ini yang beruang coklat. Lalu kita dari beruang yang ungu ini kita ke beruang yang orange, baru kita
jalan lagi ke beruang yang berpita ini, baru kita kembali lagi deh ke rumah teddy bear. Jadi setelah dilihat-lihat di jawabannya nih, di pilihannya di foto ini, beruang yang lupa di foto itu adalah yang ini, yang berpita merah itu guys. Jadi jawabannya itu yang C. Nah, teman-teman semua, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di sini ada soal rel kereta api. Teman-teman bisa baca ya di sini soal-soalnya. Silakan dibaca. Jadi tantangannya di sini itu kita pilih potongan rel yang paling sesuai agar kereta api sampai dengan selamat di stasiun ya. Jadi soal ini tuh melatih ketelitian melihat arah. Kita perhatikan rel yang masuk ke kotak kosong pertama. Gitu ya, potongan yang kita pilih harus menyambung dengan arah yang benar. Lalu kita lanjut ke kotak yang kedua ya teman-teman semua, dan pastikan rel keluar menuju stasiun dengan arah yang tepat. Kalau salah pilih rel akan mentok atau arahnya salah gitu ya. Nah, yang A itu setelah saya coba itu salah ya teman-teman, dan juga sama nih seperti jawaban yang B itu salah. Jadi ketika kita gambar seperti ini ya teman-teman, nih ini tuh rel yang benar gitu ya. Nih seperti ini teman-teman. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang D ya. Yang C sudah pasti tidak benar, yang D yang benar ya teman-teman, yang ini. Nih teman-teman, akan saya bulatin, yang benar itu jawabannya adalah yang D gitu ya, tersambung sempurna gitu. Jadi kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu pintar menukar barang. Jadi teman-teman bisa ya baca soalnya di sini. Nah teman-teman semua, di soal ini kita diminta mencari jalur supaya wortel bisa ditukar menjadi pohon cemara. Langkah pertama yang aku lakukan adalah lihat dulu tabelnya. Aku cari ruang mana sih yang bisa menghasilkan pohon cemara. Ternyata tidak semua ruang bisa sampai ke pohon. Kalau diperhatikan baik-baik, ruang yang memungkinkan sampai ke pohon itu adalah ruang yang E. Ini yang saya bulatin ya teman-teman semua. Jadi sekarang fokusnya itu bukan mencoba semua ruang, tapi mencari jalur yang memang bisa berakhir di pohon gitu ya. Kita mulai dari wortel. Di ruang E ini, wortel bisa ditukar lagi sampai akhirnya menjadi pohon cemara. Artinya kita harus mengikuti rantai pertukarannya, tidak bisa langsung ya teman-teman semua. Jadi cara berpikirnya itu mulai dari barang awal, lihat kemungkinan tukar, cek apakah bisa lanjut, pastikan akhirnya sampai ke pohon. Dan setelah diikuti dengan runtut, jalur yang benar memang dilewati ruang E. Itulah kenapa jawabannya adalah pilihan yang memuat huruf E. Terus teman-teman semua, kita sama nih seperti ruang A gitu ya. Di A ini kita dari wortel kita bisa tukar menjadi ikan ya. Nih. Atau kita dari koin bisa jadi daun, seperti itu. Sama juga nih seperti ruang yang G, dari es krim kita tukar menjadi cincin, atau dari cincin atau wortel kita tukar menjadi daun gitu. Makanya jawabannya itu adalah A, G, E gitu. Jadi jawabannya A, G. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu enkripsi. Ini bisa kalian baca ya teman-teman soalnya. Teman-teman kalian bisa membaca tantangannya di situ apa. Jadi di soal ini kita pakai sistem huruf menjadi angka ya teman-teman. Jadi kita tulis di sini A itu sama dengan 1, B itu sama dengan 2, dan sampai Z itu sama dengan 26. Gitu teman-teman. Kata komputer digeser beberapa huruf, lalu huruf asli dijumlahkan dengan huruf hasil geser. Kita coba geser 1, tidak cocok. Geser 2 masih tidak cocok. Saat digeser 3 hasilnya pas menjadi konjugmenter. Nah, jadi berarti pergeserannya itu adalah 3. Jadi jawabannya itu adalah 3. Sekarang teman-teman semua, kita lanjut ke soal berikutnya. Kali ini saya akan membacakan satu soal, yaitu soal ini nih yang saya pilih, yaitu bermain batu. Mari kita baca. Hansel dan Gretel sedang bermain sebuah permainan menggunakan 3 batu hitam dan 7 batu putih. Pada setiap giliran
Pemain dapat mengambil 1 atau 2 batu hitam atau 1 atau 2 atau 3 batu putih. Ya. Pemain yang mengambil batu terakhir dari warna apapun memenangkan permainan. Jadi di sini Gretel bermain pada giliran pertama. Tantangannya berapa banyak batu yang diambil saat pemain bermain agar ia pasti menang. Di sini kita perlu strategi. Di sini ada 7 batu putih ya teman-teman semua. Maaf, bukan di sini. Di sini ada 7 batu putih. Kalau kita ambil 3 ya, maka itu yang ada tuh tersisa 4 gitu ya. Nih, di sini saya bagi. Di sini ada 3. Maaf. Salah. Nah, teman-teman, di sini ada 3 dan di sini ada 4 batu tersisa gitu ya. Jadi di sini angka 4 itu posisinya tidak aman untuk lawan. Jadi apapun yang diambil lawan, kita bisa mengatur langkah berikutnya supaya tetap unggul gitu. Jadi langkah awal terbaik adalah mengambil 3 batu putih, teman-teman. Nih, jadi di sini jawabannya itu adalah yang C, 3 batu putih. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu ada soal heat maps. Di sini kalian bisa membaca soalnya ya terlebih dahulu, baru kita sama-sama menjawab soalnya. Jadi soal ini tuh tentang pola keunikan. Kita bandingkan setiap kotak pada pola 3x3 dengan pola lainnya. Lihat mana yang warnanya sama, mana yang berbeda. Semakin berbeda, semakin unik, teman-teman. Jadi setelah dibandingkan satu persatu, hanya pola B nih yang tingkat keunikannya sesuai dengan heat map pada soal. Jadi yang jawaban yang benar itu adalah yang B. Nih teman-teman, jawabannya benar. Jadi teman-teman semua, di sini soal selanjutnya itu adalah keamanan password. Mari kita baca soalnya bareng-bareng. Para berang-berang membuat beberapa password untuk mengamankan rumahnya. Password dari 2 simbol, yaitu ini 2 simbolnya kalian bisa lihat ya guys. Setiap password diperiksa oleh checker apakah bisa diterima atau tidak. Berang-berang memakai lingkaran dan panah untuk menunjukkan bagaimana checker atau pemeriksa password tersebut bekerja gitu. Jadi di sini saya bulatin ya guys simbolnya. Terus selanjutnya ini bisa kita baca di sini. Sebuah checker selalu mulai dari S dan berakhir di E ya. Di sini ada gambarnya, kalian bisa lihat. Dan checker membaca huruf password dari kiri kanan. Pada setiap lingkaran, checker akan membaca simbol dan mengikuti arah panah ke lingkaran berikutnya atau berhenti dan tidak menerima password. Nah, selanjutnya kalian bisa membaca ya guys, terus sisanya kalian baca. Jadi di sini ya, pada contoh yang diberikan di atas, checker hanya akan menerima password. Ini passwordnya. Berang-berang yang merancang checker sebagai berikut. Jadi tantangannya di sini password manakah yang akan diterima? Jawaban mungkin lebih dari 1, harap periksa semua. Jadi di sini jawabannya akan lebih daripada 1. Kita akan mulai dari si S ini ya teman-teman. Jadi di sini itu kita mengikuti jalur panah mulai dari titik S, baca simbol satu persatu. Jadi kita harus membaca simbolnya satu persatu, ikuti panah sesuai simbolnya. Kalau jalurnya mentok sebelum selesai berarti salah. Kalau selesai tepat di E berarti jawabannya itu diterima. Nah teman-teman semua, setelah saya telusuri ya, seperti inilah gambarnya yang saya bisa tebak. Jadi jawabannya itu adalah A dan B teman-teman. Jadi lanjut aja kita ke soal berikutnya, yaitu adalah mesin penuang susu. Jadi di sini ada soalnya. Mari kita pecahkan bersama-sama. Oke, jadi di sini kita akan membaca tantangannya nih. Susu jenis apa yang harus dituangkan sehingga akan dikeluarkan susu putih dengan menggunakan 3 mesin seperti pada gambar 3. Oke, jadi di sini kita akan jawab pertanyaannya dan kita selesaikan bareng-bareng ya teman-teman. Yang ini tuh adalah soal terakhir nih. Oke? Jadi teman-teman semua, pada gambar 3 ini kita bisa melihat ya, ini ada mesinnya, kita bisa melihat. Jadi di sini tantangannya itu susu jenis apa sih yang harus dituangkan sehingga akan dikeluarkan susu putih dengan menggunakan 3 mesin seperti gambar pada gambar 3. Jadi di sini tuh aturannya sederhana. Kalau 2 warna sama, hasilnya itu adalah coklat. Kalau berbeda, hasilnya itu adalah putih. Jadi di sini kita tulis ya teman-teman semua, 2 warna itu hasilnya adalah coklat. Jika 2 warna itu sama, hasilnya maka coklat. Jika
berbeda, hasilnya itu adalah putih. Dan di pilihan A semuanya tuh putih. Mesin pertama menghasilkan coklat, lalu digabungkan lagi sesuai diagram dan akhirnya menghasilkan putih. Jadi jawabannya itu adalah yang A, susu putih, susu putih. Nah teman-teman semua, sudah selesai nih kita menjawab soal-soalnya. Bagaimana, kalian paham gak sama penjelasan saya? Berakhirlah sudah kita menjawab soal-soal latihan beberas ini ya teman-teman semua. Jadi kira-kira kalian paham gak nih sama jawaban-jawaban saya gitu. Jadi ya segitu saja video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya jika ada kesalahan dan perkataan yang salah.